Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baik, saya yang bernama Muhammad Alif Al-Zaki dari kelas BPKS 24B dan saya akan menjadikan moderator. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahjari. Saya ingin menjelaskan profil ekosistem hutan kerangas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani. Saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna di hutan kerangas dan pertumbuhan kelapa sawit hutan kerangas. Perkenalkan, nama saya Mila Suryani Harahap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana luasan dan penyebaran hutan kerangas di dunia maupun di Indonesia dan menjelaskan bagaimana dampak kerusakan hutan kerangas. Di sini saya ingin menjelaskan tentang profil ekosistem hutan kerangas. Satu, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah unit fungsional dari alam yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem bekerja melalui aliran energi atau rantai makanan dan siklus karbon, nitrogen dan air yang menjaga keseimbangan ekologis. Yang kedua, komponen utama ekosistem. Satu, komponen abiotik. Ada 3, yaitu pertama produsen, konsumen dan pengurai. Yang kedua, komponen abiotik. 1, cahaya matahari. 2, suhu. 3, udara. 4, tanah. 5, air. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dapat menjadi 2 bagian kategori umum. Yang pertama, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang keempat, ada proses ekologi dan penelitian. Yang pertama ada aliran sungai, yang kedua siklus geokimia dan dinamika populasi. Yang kelima, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dipengaruhi oleh iklim, topografi dan intervensi manusia. Yang keenam, ada fungsi dan manfaat ekosistem. Yang pertama, fungsi ekologis. Yang kedua, manfaat ekonomi. Dan ketiga, ada manfaat sosial. Yang ketujuh, ada ancaman terhadap ekosistem. Yang satu, diferensi. Dua, populasi. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang kedelapan, upaya konservasi ekosistem. Ada 1, perlindungan keanekaragaman hayati, rehabilitas lahan terdegradasi dan pendidikan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perluasan dan penyebaran hutan kerangas di dunia maupun di Indonesia. Jadi di dunia hutan kerangas tersebar di wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sementara di Indonesia penyebarannya itu di wilayah Kalimantan dan wilayah Sumatera. Di Kalimantan terdapat pada Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sementara di Sumatera Utara itu terdapat pada Kota Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sementara ada di beberapa wilayah kecil seperti Sulawesi dan Maluku. Sekian. Bagaimana dampak kerusakan hutan kerangas? Yang pertama itu dampak secara ekologis. Kerusakan hutan ini akan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna endemik yang hanya ada pada hutan kerangas. Yang kedua itu degradasi tanah, yang mana di situ penurunan kualitas tanah seperti unsur haranya berkurang atau pH tanahnya berkurang atau menurun. Yang ketiga itu penurunan iklim lokal, yang mana di sini itu kerusakan air atau gangguan pada air. Yang keempat itu penurunan fungsi ekosistem, yang mana berkurangnya kemampuan menyimpan karbon. Yang kedua itu
dampak secara ekonomi, yang mana hilangnya sumber daya alam bagi masyarakat lokal, yang dimana masyarakat lokal ini otomatis mengambil sumber daya alam dari hutan seperti kayu dan lain sebagainya. Sementara secara sosial budaya itu dampaknya ada pada berkurangnya nilai budaya, yang mana jika keanekaragaman hayati berkurang seperti flora fauna yang ada pada hutan Karangas, jika ini punah, otomatis nilai budaya juga akan berdampak. Saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna di hutan Karangas dan pertumbuhan kelapa sawit di hutan Karangas. Flora dan fauna di hutan Karangas memiliki ekosistem yang sangat keras, karena hutan Karangas memiliki sedikit kebutuhan hidup. Flora di hutan Karangas sangat minim unsur hara dan asam. Flora di hutan Karangas biasanya hidup penuh dengan adaptasi, seperti flora di hutan Karangas memiliki akar yang lebar serta tipis untuk mengadaptasi dari tanah tersebut. Serta di hutan Karangas juga memiliki daun yang lebar, daun yang tipis dan lebar, serta tebal untuk mengurangi penguapan. Pertumbuhan sawit di hutan Karangas sangat bisa mengadaptasi untuk hutan Karangas yang sangat keras, karena sawit dapat hidup dengan unsur hara yang bisa menyesuaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah hutan Karangas adalah habitat yang kaya akan flora dan fauna, pentingnya untuk menjaga siklus karbon, hidrologi, dan keanekaragaman hayati. Jadi untuk mengurangi dampak negatif, penting menerapkan perkebunan berkelanjutan agar menjaga keseimbangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.